Jinggah meremas clutch dalam genggamannya. Ia merasa gugup dan salah tingkah. Lalu ia memalingkan wajahnya ke arah lain, selain kepada Davin yang sejak tadi tak berhenti memandanginya. "Jangan terus-terusan menatapku seperti itu," gumam Jinggah berdam. "Aku jadi merasa aku aneh dan jelek berpenampilan seperti ini." Tangan Davin terulur, menyentuh pipi Jinggah dengan lembut. "Kamu cantik," bisiknya, yang membuat pipi Jinggah seketika merona. "Aku jadi berpikir lebih baik kita pulang lagi sekarang. Kita nggak perlu menghadiri pesta malam ini." Mata Jinggah sedikit terbelalak mendengarnya. Ia menatap pintu ballroom yang terbuka dan banyak orang hilir mudik di sana, lalu menatap wajah Davin kembali. "Kenapa kita pulang lagi? Sekarang kita tinggal selangkah lagi untuk sampai di lokasi pesta, Dev." Rahang Davin mengeras. Ia merangkul pinggang Jinggah dan berbisik di dekat telinganya. "Dalam urusan uang aku memang dermawan, akunya dengan jumawa. Tapi jika itu kamu, aku sangat pelit dan gak bisa berbagi dengan siapapun meskipun itu cuma tatapan." Jinggah mengerjap. "Aku gak bisa membiarkan mata para lelaki itu melihat wanitaku," lanjut Davin lagi. Jantung Jinggah mendadak berdebar kencang. "Wanitaku." Satu kata itu mampu membuat dunia di sekitar Jinggah terasa terhenti berputar sesaat. Ia bahkan lupa bagaimana caranya untuk bernafas. Ia baru tersadar dari keterpakuannya ketika ia merasakan sentuhan lembut di puncak kepala. "Kita pulang." Tapi Davin, panggilan yang tak terduga dari arah belakang mereka membuat ucapan Jinggah terpotong. Rahang Davin mengetat. Ia lalu memutar badan, begitu pula dengan Jinggah. "Selamat sore, Tante." Davin tersenyum pada Nita, ibunya Chelsea, yang menghampiri mereka. Sial, sekarang Davin tidak memiliki kesempatan untuk berbalik arah dan membawa Jinggah pulang. "Sore, Dev, ternyata benar ini kamu. Walaupun dari belakang Tante sudah sangat mengenali kamu." Nita memeluk Davin dan menempelkan pipi kiri dan kanannya pada pipi Davin. "Kenapa Tante keluar sendirian? Tuan rumah seharusnya nggak boleh berkeliaran, karena jika seandainya Nita tidak keluar, saat ini ia pasti sudah membawa Jinggah pulang," lanjut Davin dalam hati. Nita tertawa, tahu jika Davin sedang bercanda. "Tante lagi nunggu adik tante yang dari Jepang. Dia sudah sampai di tempat parkir sekarang." "Ah, ngomong-ngomong, kamu datang bersama Jinggah ya?" Nita tersenyum pada Jinggah yang merangkulnya sesaat. Jinggah terkesiap. Ia masih ingat bagaimana sikap Nita padanya saat terakhir kali mereka bertemu di rumah orang tua Davin. Sikapnya saat itu sangat berbeda dengan hari yang ramah. Jinggah tidak tahu apa yang harus ia katakan, jadi ia hanya membalas Nita dengan senyuman dan menyapa seadanya. "Iya," jawab Davin. "Malam ini saya sengaja mengajak istri saya, Tante. Saya sudah bosan pergi ke pesta sendirian. Nanti saya dikira masih jomblo." Ucapan Davin membuat Nita tertawa kering. "Baiklah, Tante tahu. Sekarang tunggu apa lagi? Ayo masuk." "Baik, kami duluan, Tante." Davin merangkul pinggang Jinggah dan menuju ke ballroom. "Jadi kita nggak jadi pulang," bisik Jinggah bermaksud menggoda, tapi nada suaranya terlalu datar. "Sudah terlambat." Davin menatap Jinggah lalu mengembuskan nafas berat. "Pokoknya malam ini kamu nggak boleh jauh-jauh dariku. Dan ingat, jangan tersenyum pada lelaki manapun." Jinggah mengerjap, lalu mengangguk patuh daripada ia membantah, dan ujung-ujungnya Davin murka. "Baiklah," ucap Jinggah setibanya di dalam ballroom yang tampak megah dan ramai. Tatapan Davin seketika berubah seperti mata kucing yang siap menerkam tikus. Bagaimana tidak, baru saja ia berjalan 2 langkah dari pintu, emosinya sudah terpancing oleh beberapa pasang mata lelaki yang menatap Jinggah tak cukup dari 1 kali. Mulut para lelaki itu ternganga. Ada yang sedang berjalan dan terpana oleh Jinggah, lalu dia menabrak anak kecil di hadapannya. Ada yang tanpa sadar menjatuhkan seikat bunga dari tangannya, dan ada yang diam-diam mencuri pandang di belakang istrinya. Namun mereka semua terhenyak dan seketika membuang
membuang muka saat tatapan tajam Davin menyisir mereka satu persatu. Jinggah merasakan rangkulan Davin di pinggangnya semakin erat. Jinggah melangkah dengan hati-hati. Beberapa hari sebelumnya ia belajar menggunakan wedges hingga ia menjadi lebih percaya diri malam ini. Sementara di sisi lain, gaun merah dan wajahnya yang memukau membuat Chelsea menjadi wanita paling mencolok dalam acara malam itu. Setiap tamu yang ia temui tidak ada yang tidak memuji penampilannya. Para wanita menatapnya iri. Chelsea terlihat santun menyapa setiap tamu yang datang dengan senyuman lebar mendampingi sang ayah. Kini Chelsea dan ayahnya sedang mengobrol dengan 3 lelaki klien penting perusahaan mereka. Putri Anda tidak hanya cantik, tapi dia juga wanita yang cerdas, puji salah satu dari ketiga lelaki berjas hitam tersebut. Saya pikir jika di dunia ada kata sempurna, maka dia adalah Chelsea, puji lelaki yang lain. Pipi Chelsea tersipu-sipu, meski ia sudah kebal dengan pujian-pujian semacam itu, tapi dipuji oleh pengusaha hebat seperti mereka adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuknya. Jangan terlalu banyak memuji putri saya, nanti dia jadi besar kepala, timpal Emran, ayah Chelsea. Sebelum akhirnya ia menoleh ke arah Davin dan Jinggah yang menghampirinya. Oh, Davin, saya sudah menunggu kamu dari tadi. Emran menyapa Davin sambil tertawa penuh wibawa. Selamat malam Pak Emran. Ferdinand, mohon maaf sudah membuat Anda menunggu. Davin menjabat tangan Emran. Selamat ulang tahun untuk Ferdinand Group. Perusahaan Anda mendapat pencapaian yang luar biasa di tahun ini. Terima kasih banyak Davin. Emran kembali tertawa. Ya, kami bersyukur atas pencapaian yang kami raih, tapi tentu saja itu tak akan terwujud tanpa dukungan darimu dan rekan-rekan yang lain. Emran menatap ketiga lelaki yang tadi mengobrol dengannya, lalu menatap Jinggah, tersenyum dan menyapanya. Chelsea melihat Jinggah yang membalas sapaan ayahnya, menjabat tangannya seraya tersenyum simpul. Chelsea mengamati penampilan wanita itu dengan mata sedikit membulat tak percaya. Namun keterkejutan di wajah Chelsea seketika berganti dengan senyuman ceria saat Davin menyapanya dan memberinya pujian atas kinerjanya di perusahaan. Kinerjamu selalu luar biasa. Semua orang tahu kalau kamu orang hebat Chelsea, puji Davin yang sudah tahu bagaimana prestasi Chelsea sejak mereka remaja. Terima kasih Dev. Chelsea menyelipkan helaian rambutnya ke belakang telinga. Dari dulu kamu selalu mendukungku. Saat aku berada di titik terendahku, kamu membantuku untuk bangkit dan enggak pernah pergi meninggalkan aku. Sudut mata Chelsea melirik pada Jinggah yang ekspresinya sempat berubah keruh saat mendengar ucapan Chelsea barusan. Baru kali ini saya melihat Anda membawa istri Anda, Pak Davin, ucap seorang pria yang tadi mengobrol dengan Emran dan masih berdiri di sana. Ia tersenyum, menatap Jinggah dengan penuh kekaguman. Davin menaikkan kedua alis lalu tertawa. Ya, sebelumnya saya memang tidak begitu suka mengekspos urusan pribadi saya. Ternyata ini alasannya, timpal pria itu. Alasan Anda tidak mau mengekspos istri Anda karena dia sangat cantik. Apa saya benar? Chelsea menatap Davin dan ia melihat ekspresi Davin mendadak berubah mengeras. Ada rasa tidak suka yang menyelinap di dalam hati Chelsea saat kliennya itu memuji kecantikan Jinggah. Tidak boleh. Di acara pesta perusahaannya malam ini, tidak boleh ada wanita lain yang menyaingi dirinya, apalagi jika wanita itu adalah Jinggah. Oh, lihat siapa wanita itu, cantik sekali. Dia datang bersama pewaris New Pacific Group. Dia pasti istrinya. Aku heran kenapa Davin William digosipkan akan bertunangan dengan Chelsea, padahal dia punya istri yang sangat cantik. Tampilannya memang enggak menonjol seperti Chelsea, tapi aura kecantikannya enggak bisa berbohong. Dengan tampilan sederhana saja dia sudah secantik itu, apalagi jika dia berdandan sedikit lebih berani seperti Chelsea. Bisikan-bisikan dari beberapa orang yang berbeda-beda itu terdengar di telinga Chelsea. Tangan Chelsea terkepal, ia mengedarkan pandangan dan baru ia sadari bahwa kini yang menjadi pusat perhatian di ruangan ini bukan lagi dirinya, melainkan Jinggah.
Jinggah merasa tidak nyaman, tatapan orang-orang terasa aneh untuknya. Walaupun hanya sekali melihat, tapi Jinggah tahu tatapan mereka bukan memandang rendah atau mencemooh dirinya, seperti yang selalu ia dapatkan di masa lalu. Jinggah menarik nafas sepelan mungkin. Ia merasa sedikit lebih nyaman saat genggaman tangan Davin mengerat. Jinggah lantas mendongak menatap suaminya yang sedang asyik mengobrol dengan seorang pria parubaya. Jinggah mengagumi bagaimana cara Davin bicara yang penuh karisma. Sesekali pria itu tertawa, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian memberikan argumen dengan bahasa tubuh yang berwibawa. Ternyata seperti ini saat Davin berhadapan dengan orang-orang dari kalangan para pengusaha, pikir Jinggah. Sambil mengobrol, Davin sama sekali tidak melepaskan tangan Jinggah dari genggamannya. "Aku tahu kamu mengagumiku," bisik Davin di dekat telinga Jinggah. Sesaat setelah pria parubaya itu pergi dari hadapan mereka, keduanya masih berdiri sambil memandang ke arah MC yang sedang berbicara di depan. Pipi Jinggah merona. Ia berpaling ke arah lain, malu karena Davin menyadari bahwa Jinggah memandanginya saat mengobrol barusan. Aku enggak sedang mengagumi kamu," Jinggah mengelak. "Aku cuma penasaran sama topik pembicaraan kalian. Apa akhirnya kamu mengerti apa yang kami bicarakan?" "Tentu saja." "Tentang apa?" Jinggah menggigit bibir bawah, tak menyangka Davin akan memberinya pertanyaan menjebak. Padahal sesungguhnya Jinggah sama sekali tidak mengerti apa yang Davin dan kliennya bicarakan barusan. Tadi ia hanya sibuk mengagumi sosok suaminya itu. Jinggah berdiam dan melirik Davin sesaat. "Itu tentang sesuatu yang gak bisa aku mengerti," elaknya. "Jadi jangan bertanya lebih spesifik lagi." Seketika Davin tertawa. Ia mengambil 2 gelas minuman dari waitress yang melewati mereka, lalu menyerahkan salah satunya pada Jinggah. Davin menunggu. Jinggah meneguk minumannya, lalu ia kembali mendekatkan bibirnya ke telinga Jinggah. "Kamu gak pintar berbohong, kamu tahu." Pipi Jinggah menghitam. Ingin rasanya ia menghilang dari hadapan Davin saat ini juga. "Ngomong-ngomong," lanjut Davin sambil menjawir pipi Jinggah, "kamu senang dipuji lelaki lain?" Jinggah menoleh dan menatap Davin penuh tanya. Ia melihat ekspresi pria itu tiba-tiba suram. "Kenapa kamu tanya begitu? Pipimu merona saat beberapa pria tadi memujimu secara terang-terangan di depanku." Rahang Davin mengetat. "Kamu senang?" Jinggah mengejap matanya berkali-kali. Selama ini ia jarang menerima pujian dari siapapun. Jadi ketika sekarang ada orang yang memujinya, Jinggah tidak tahu apa yang harus ia rasakan. Namun pipinya dengan sendirinya terasa memanas. Tak dapat ia cegah. "Kenapa enggak menjawab?" desak Davin, membuat Jinggah tergagap dan bingung dengan respon yang harus ia berikan. Entah keberuntungan atau justru kesialan. Di saat Jinggah sedang gugup, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menginterupsi percakapan mereka. Di satu sisi Jinggah merasa lega karena tak harus menjawab pertanyaan Davin. Namun di sisi lain, Jinggah tiba-tiba merasa ingin marah saat wanita itu mencium kedua pipi Davin dengan bibirnya yang bergincu merah. "Davin," seru wanita itu dengan manis, mengabaikan keterkejutan di wajah Davin. 7 tahun gak ketemu, ternyata kita malah ketemu di sini. Dan wow, kamu makin tampan saja. Wanita itu meneliti Davin dari ujung kepala hingga kaki. "Oh, hai Nancy." Davin berhasil menguasai keterkejutannya, lalu menatap Jinggah yang tampak bingung dan menatap Nancy lagi. "Tapi sepertinya kamu terlalu dekat." "Ups." Nancy terkekeh kecil dan mundur 2 langkah. "Maaf, aku bermaksud ingin memberimu sedikit kejutan. Jadi bagaimana kabarmu, Davin?" "Baik." Davin menjawab singkat. Ia merangkul pinggang Jinggah dan berkata, "Nancy, perkenalkan, ini istriku Jinggah." "Oh." Nancy seakan baru sadar atau pura-pura tidak sadar sejak tadi bahwa ada Jinggah di samping Davin. "Halo, senang bertemu denganmu," ucap Jinggah dengan senyuman kecil, kendati hatinya
hatinya berbanding terbalik dengan ekspresinya yang tenang. Wanita itu tersenyum lebar. Karena Davin gak mengenalkanku padamu, jadi baiklah biar aku mengenalkan diri. Aku Nancy, mantan kekasih Davin saat kami masih SMA. Mata Davin seketika membulat. Sementara itu Jingga terkejut dan ada rasa asing yang menguasai hatinya. Sebuah rasa yang membuat Jingga tidak menyukai Nancy dan ia kesal pada Davin. Namun ekspresi Jingga tetap terlihat tenang. Oh begitu ya, kupikir cuma teman tapi ternyata kalian memiliki masa lalu yang manis. Jingga memaksakan dirinya untuk tertawa dan ia menyesal karena tawanya itu terdengar aneh dan mengerikan. Nancy ikut tertawa seraya mengibaskan rambut ke belakang. Masa lalu kami nggak seindah itu. Ia melirik Davin jenak. Dalam hubungan kami, aku yang selalu tersakiti karena saat itu dia punya banyak kekasih. Nancy kembali tertawa. Tak ada perasaan sakit hati yang tergambar di wajahnya, seolah-olah waktu sudah menghapus semua rasa sakitnya. Apa? Jingga ternganga. Ia menatap Davin dan mendapati wajah pria itu mengeras, siap meledak. Maaf, jangan marah sama suamimu, itu masa lalu dia. Nancy menggenggam tangan Jingga dan tersenyum manis. Aku dengar dia sudah berubah. Sekarang aku mengerti kenapa dia jadi nggak tertarik sama perempuan lain, karena ternyata istrinya secantik ini. Jingga tidak tahu respon seperti apa yang harus ia tunjukkan. Nancy terlihat menyebalkan, tapi juga terlihat baik dan tulus dalam waktu bersamaan. Nancy, ada yang harus aku bicarakan dengan Jingga. Kami pergi dulu. Davin merangkul pinggang Jingga dan membawanya pergi. Jingga sempat menoleh ke belakang. Nancy melambaikan tangan ke arahnya sambil mengedipkan sebelah mata. Jingga menghela nafas panjang, kemudian menatap Davin dan tatapannya tanpa sengaja tertuju pada pipi pria itu yang membuat suasana hati Jingga memburuk. Bagaimana rasanya dicium mantan? Tanya Jingga dengan nada sedikit menyindir. Jingga, Davin menoleh. Jangan cemburu, wanita itu yang tiba-tiba datang dan halo Dev, apa kabar? Salah seorang pria yang tiba-tiba menghadang langkah mereka. Sial, desis Davin dalam hati. Sejak tadi selalu saja ada yang mengganggu dirinya dengan Jingga. Dengan terpaksa Davin meladeni pria itu. Dia mengenalkan Jingga padanya. Dan pria itu dengan terang-terangan memuji kecantikan Jingga di hadapan Davin. Davin kesal, tapi ada yang membuat Davin menjadi jauh lebih kesal. Jingga tersipu dan tersenyum manis pada lelaki itu. Sial, sial, sial. Saat lelaki itu sudah pergi, Jingga sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Kamu sadar Jingga, barusan kamu tersenyum pada laki-laki itu, desis Davin dengan rahang berkedut. Oh ya, masa? Kok aku nggak ingat kalau barusan aku tersenyum? Jingga mengerja polos, dan hal itu membuat Davin semakin kesal. Dev, aku mau ke toilet dulu, aku kebelet, ucap Jingga dengan cepat, bahkan sebelum Davin sempat menanggapi ucapannya barusan. Kamu ingin kabur dariku? Serius, aku kebelet, tunggu di sini. Detik itu juga Jingga berbalik dan meninggalkan Davin dengan tergesa-gesa. Ia ingin menghindari pria itu karena ia tahu Davin sedang marah gara-gara melemparkan senyum pada pria tadi. Davin mengejar Jingga dengan langkahnya yang santai tapi lebar. Bagus, Jingga, ke toilet sepertinya tempat yang pas. Kamu sudah membuatku marah, gumamnya dan tak terdengar oleh Jingga. Namun tiba-tiba seseorang kembali menghadang langkah kaki Davin yang membuat Davin refleks mengumpat dalam hati. Dan lagi-lagi kali ini Davin tidak bisa menghindar, sebab pria tua di hadapannya itu adalah seseorang yang dihormati Davin, teman sang kakek. Davin yang memperhatikan punggung Jingga yang semakin menjauh. Ia menghela nafas panjang, lalu menatap pria di hadapannya dan tersenyum. Kakek Mada, apa kabar? Pria yang dipanggil Mada itu tersenyum hangat. Ia memeluk Davin dan berkata, baik-baik, datang sendiri. Tidak, bersama istri saya, kebetulan sekarang dia lagi ke toilet. Oh, sayang sekali aku tidak bisa menyapa dia. Mada menghela nafas berat, lalu meneliti wajah Davin. Kamu mirip sekali dengan Edi, nak. Setiap kali melihat kamu, aku selalu teringat dia. Dan obrolan itu terus berlanjut, menjadi nostalgia pada saat-saat
pada saat-saat di mana mendiang Eddie masih hidup. Setelah 5 menit kemudian, Mada pergi dan Davin segera menyusul Jingga ke toilet. Namun di depan sana ia melihat keributan. Beberapa orang berkerumun dengan berisik. Tadinya Davin tidak ingin mempedulikan atas apa yang terjadi di sana. Akan tetapi saat ia mendengar seseorang meminta tolong di bawah tangga, jiwa kesatrianya terpanggil dan ia segera menghampiri kerumunan itu. Setibanya di sana, Davin terhenyak kala melihat pemandangan di hadapannya. Lalu ia menatap seseorang yang sangat ia kenali yang sedang berdiri di tangga. Davin bertanya, "Apa yang terjadi?"